Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataj zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang telah menciptakan kita. Dialah yang telah menghidupkan kita. Dialah yang telah memberi rezeki kepada kita. Maka sepantasnya lah kalau kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan saja dari perjalanan hidup dan kehidupan kita itu selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perjalanan kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat sekarang, mudah-mudahan segala amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli Jumat rahimakumullah. Ada dua golongan orang hidup di kehidupan di dunia ini. Yang pertama adalah orang yang selalu hanya mencari kehidupan dunia saja. Dia tidak peduli apakah itu haram atau halal. Dia tidak peduli apakah melanggar aturan Allah atau tidak. Pokoknya dia kaya. Pokoknya dia dapat jabatan. Pokoknya dia dapat kedudukan. Maka orang seperti itu adalah banyak sekali kita dapat. Tetapi golongan orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain hidupnya itu sesuai dengan doanya. Selain daripada kehidupan di dunia bahagia, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan di akhirat pun juga bahagia dan terbebas daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah. Ayat yang saya bacakan tadi adalah surat Al-Baqarah 177. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita sekalian dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini sendiri. Di sana Allah membuka laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah suatu kebaikan menghadapkan wajah ke timur dan ke barat. Ini ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bukanlah suatu kebaikan dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Meskipun kita banyak harta, meskipun kita tinggi jabatan, meskipun kita banyak teman dan lain sebagainya, itu bukan suatu kebaikan. Maka seperti dalam surat Al-Asr, Allah pun juga di sana bersumpah wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian.
Hidup dan kehidupan kita meskipun kaya, meskipun jabatan tinggi dan lain sebagainya tetap dalam kerugian. Tidak akan mendapatkan suatu kebaikan dalam hal seperti ini. Kita bisa, orang kelihatannya dia seperti dermawan, dia datang untuk menyumbang ke sana, untuk menyumbang ke sini dan lain sebagainya. Seolah-olah dia itu adalah seorang yang betul-betul seorang dermawan. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bukan satu kebaikan. Apalagi sekarang di kita itu mau mulai masuk pilkada. Orang mau menginginkan supaya nanti jadi wali kota mungkin, jadi bupati mungkin, jadi gubernur. Itu mungkin nanti akan ada orang yang datang ke masjid. Ada orang yang selalu datang untuk menghadiri pengajian, lalu menyumbang ke sana, menyumbang ke sini, dan lain sebagainya. Itu bukan suatu kebaikan. Meskipun yang disumbangkan itu banyak dan lain sebagainya. Meskipun dia itu sendiri terus mengeluarkan keringat, mengeluarkan tenaga dan lain sebagainya, sampai dia belusukan ke bawah dan lain sebagainya untuk datang ke tempat-tempat itu bukan satu kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi yang disebut kebaikan itu Allah menegaskan di sini, man amana billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan diukur dengan banyaknya kita menyumbang, bukan diukur kita punya jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Kalau tidak didasari dengan iman, maka itu bukan suatu kebaikan. Kalau kita ingin supaya hidup dan kehidupan itu tidak merugi, seperti sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-As, maka dari itu, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kerugian hidup dan kehidupan dalam dunia ini sendiri. Dari mulai dia dilahirkan sampai nanti dia dimatikan itu dalam kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihati, dan amal soleh. Karena inilah yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal kebajikan itu sendiri. Mabrur asal kata dari al-wirru, adalah kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang bagaimana yang terikat dengan al-birr. Kita suka biasa mengatakan dengan doa kepada orang yang melaksanakan haji, mudah-mudahan mabrur, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu salah kita mengucapkan itu? Itu tidak salah. Hanya kalau kita mengucapkan mabrur itu hanya kepada orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, itu yang salah. Karena yang mabrur itu bukan hanya ibadah haji. Salat kita harus mabrur, infak kita harus mabrur, saum kita harus mabrur. Semua kegiatan itu adalah harus mabrur, harus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melaksanakan ibadah haji belum tentu dia itu mendapatkan mabrur kalau syarat-syaratnya itu tidak dipenuhi. Orang yang tidak melaksanakan haji tapi dia betul-betul melaksanakan albir, melaksanakan kebaikan, beribadah kepada Allah, hablum minallah dijaga, hablum minan nas dijaga, tetap kaifiah hidup dan kehidupan beribadah contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup dan kehidupannya selalu. Padahal dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena dia belum mampu untuk melaksanakan haji, tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dicatat dia akan mendapatkan albir, akan mendapatkan mabrur, dan dia akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah hadirin rahimakumullah, janganlah disia-siakan hidup dan kehidupan kita di dunia ini sendiri. Allah telah menitipkan waktu umur kepada kita itu sendiri, sampai sekarang ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60 dan lain sebagainya.
Coba kita introspeksi diri, siapa diri kita itu sendiri? Apa pantas kita itu mendapatkan mabrur dalam hidup dan kehidupan? Sekian lama kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberi rizki kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Malahan orang yang sakit, orang yang sehat lebih lama daripada orang yang sakit. Tapi mengeluhnya kalau sakit lebih-lebih seperti orang yang tidak pernah sehat. Apakah ini yang dikatakan mabrur? Maka dari itu hadirin rahimakumullah, orang yang pantas mendapatkan nilai mabrur kalau sudah bisa dan biasa melakukan kebajikan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan dasar taat, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah biasa, maka kalau dia diperintah itu hanya sami'na wa ata'na. Tidak pernah dia membantah. Mengeluarkan zakat pun juga ringan. Sampai ada orang, karena begitu dia antusiasnya, dia kurban. Tidak mau dikalahkan oleh orang lain, sampai sapinya saja sekian ton beratnya dan lain sebagainya. Itu belum tentu dikatakan al-birru. Kalau niatnya bukan karena Allah semata-mata. Kalau ingin supaya dipuji orang, ingin supaya disebut orang dia dermawan dan lain sebagainya. Ibnu Jud'an adalah orang yang sangat dermawan. Pada waktu itu dia selalu memperhatikan saudara-saudaranya, keluarganya, teman-temannya, tetangga dan lain sebagainya. Tapi begitu ditanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an itu adalah ahli surga? Rasulullah mengatakan, huwa ahlun nar, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah dia ahli neraka padahal dia orang baik? Betul, dia baik, tapi kebaikan dia itu bukan berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus betul-betul, kalau ingin supaya nanti setiap langkah kebaikan itu apakah besar atau sedikit, karena wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, sedikit apapun juga yang kita lakukan itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejelekan. Semua akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada catatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebaiknya kita itu selalu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baktikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi nanti perhitungan di akhirat belum tahu berapa juta tahun yang akan kita alami. Sedangkan kalau kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala berapa lama? Jangankan siksaan nanti di akhirat, di dunia saja. Karena kekurangan harta, karena kekurangan jiwa, karena kita sakit dan lain sebagainya, sudah berkeluh kesah, apalagi nanti yang tidak ada akhirnya. Tapi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa nanti yang menentukan hidup dan kehidupan kita di akhirat itu adalah diri kita sendiri sekarang. Bekal sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur sudah diberikan oleh Subhanahu wa taala, kesempatan sudah diberikan, tinggal kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nanti celengan atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan jamaah yang melaksanakan ibadah haji dulu, ada 70.000 orang yang melaksanakan ibadah haji. Lalu para malaikat itu pada bertanya, berapa orang yang mabrur yang melaksanakan ibadah haji? Kata malaikat,
Dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hanya seorang yang mabrur itu. Itu pun tidak melaksanakan ibadah haji. Dia ada, sudah mempersiapkan semua perangkat ongkosnya untuk di perjalanan dan lain sebagainya. Sudah ada, tinggal dia berangkat. Tetapi tetangganya ada janda yang membutuhkan pada waktu itu karena anaknya sakit dan lain sebagainya, sangat membutuhkan. Maka harta yang sangat dia cintai, wa atal mala hubbihi, kesananya itu. Harta yang sangat dia cintai, dia infakkan kepada perempuan itu sendiri, dipakai untuk supaya nanti keluarganya, anaknya bisa sembuh dari sakitnya itu sendiri. Wa atal mala hubbihi. Jadi selain daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atal mala, dia menginfakkan, dia memberikan harta yang dicintainya. Dawil kurba wal yatama, yang ketiga wa aqamas shalah wa ata zakah. Dan dia selalu mendirikan salat, bukan hanya melaksanakan salat, tapi dia mendirikan salat dan dia tahu persis pada waktu dia melaksanakan sholat itu sendiri, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu dia keluar dari sholat itu, tanha anil fahsai wal munkar, bisa mencegah kefahsaan dan kemungkaran itu sendiri. Ini yang disebut al-birru. Yang selanjutnya, wal fufuna bi ahdihim idza ahadu. Dia selalu memenuhi janji kalau dia berjanji. Dan dia sabar dan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah orang yang dikatakan albir. Orang yang mabrur dalam hidup dan kehidupan itu sendiri. Pernah Rasulullah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apakah ya Rasulullah yang paling utama? Maka Rasulullah menjawab adalah imanu billah, iman kepada Allah. Itu yang pertama. Summa mana apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad, bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Summa mada, dan apalagi ya Rasulullah? Al hajjul mabrur, haji yang mabrur. Yang bagaimana haji yang mabrur itu sendiri? Maka dalam Al-Quran diterangkan, faidha qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut membangga-banggakan nenek moyang kamu, dan berzikirlah kepada Allah lebih banyak. Artinya, hadirin rahimakumullah, begitu kita keluar, jadi yang dinilai haji, dinilai dari sholat, dinilai semua perbuatan kita itu adalah asarnya, bekasnya. Setelah kita melakukan ibadah haji, pada waktu dia melakukannya adalah niat karena Allah semata-mata, lalu kaifiahnya, tata caranya menurut ketentuan yang ditentukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjaga perbuatan dari perbuatan dosa dan lain sebagainya. Lalu dia keluar setelah hajinya itu sendiri, dia lebih baik daripada sebelumnya. Baik sholatnya, baik zakatnya, saum dan lain sebagainya. Lebih dia itu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu. Itulah yang dikatakan mabrur. Begitu juga setelah sholat. Maka kita harus selalu menjaga hidup dan kehidupan itu sendiri supaya kita tetap mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menentukan, Allah lah yang menerima amal ibadah kita itu sendiri. Jangan kita ngatur sendiri. Beribadah harus menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jangan ditambah, jangan dikurangi. Tapi apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita jauhi. Mudah-mudahan saja dengan hal seperti ini kita akan mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan kita hidup dan kehidupan itu sendiri akan mabrur,
Maka di ayat itu sendiri itulah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Berkahilah hidup kami. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi. Jangan sesatkan kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.